Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita lanjutkan dari pembahasan kita dari mengkaji kitab-kitab Tahsil al-Ilm, dari pembahasan sisi-sisi keindahan Islam yang kita uraikan dari buku Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Di pelajaran ini atau di pengajian ini masih di bab yang ke-11 dari pembahasan buku ini. Dan kita sudah baca bab yang ke-11 dari beberapa dalil yang sudah kita terangkan ya. Ada 3 ayat atau 4 ayat dan 2 hadis yang sudah kita terangkan. Ya. Di bab yang ke-11 ini masih penjelasan tentang masalah tentang masalah kewajiban berpegang teguh dengan agama Islam, dengan tauhid dan sunnah, ketaatan, dan dia menjauhi dari berbagai macam hal-hal yang dikatakan bisa mengganti dari agama ini, seperti kesyirikan, bid'ah dan al-kabair, dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, yang sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya tentang kesimpulan dari pembahasan ini. Jadi kita akan diperintah oleh Allah untuk mengarahkan wajah kepada agama Allah dengan lurus. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Itu kan dari ayat yang telah diterangkan ya, dari judul bab yang ke-11. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya dari sisi-sisi bagaimana seorang itu dia menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian dia ikhlas dalam beribadah, memurnikan ibadah ini dan dibangun tuntunan ibadahnya di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia istiqomah di atas perkara itu ya. Nah, ini dari wasiat ya dari para nabi dan rasul sebelumnya, dari wasiat Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, dan Nabi kita telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Itu bentuk dari bentuk menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlas dalam beribadah, dimurnikan mutaba'ahnya kepada Rasulullah, dan dia istiqomah. Ya. Dipahami ya. Kemudian juga sudah diterangkan dari bentuk seorang itu dia menghadapkan wajahnya kepada Allah, dimurnikan ibadahnya, kemudian dia mencontoh sunnah Rasulullah SAW dan istiqomah ketika dia menjadi seorang yang beriman kepada Allah, menjadi seorang mukmin. Dibentuk dari menghadapkan wajah juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
dipelajari apa itu keimanan, ya, dan seterusnya ya, dari hal yang sudah kita singgung dari awal buku ini. Kemudian juga dari bentuk seorang dia menghadapkan wajahnya kepada Allah, ya, dia ikhlas dalam beribadah, dia mutaba'ah kepada Rasul, dan dia istiqamah tatkala dia memperbaiki hati dan amalannya. Diperbaiki hati dan amalannya. Ini sudah diterangkan ya. Karena letak pandangan Allah kepada seorang hamba itu dilihat kepada hatinya dan amalannya. Ya. Ini sudah kita baca hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Nah, jadi dari sebagian pembahasan yang sudah kita terangkan dari bentuk-bentuk seorang dia menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang dengan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang diperintah oleh Allah pada Nabi-Nya SAW. Kadang dia bentuknya dia menjadi seorang yang beriman, diperbaiki keimanannya. Dan tadi kadang bentuknya dia memperbaiki hati dan amalannya. Nah, mungkin dari bentuk-bentuk yang sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya. Tapi sekarang kita masuk di bentuk yang lain lagi dari uraian penulis rahimahullah taala, dari bentuk menghadapkan wajah kepada Allah dengan menjauhi bid'ah, dengan menjauhi bid'ah. Ini di pembahasan yang kelima di sini ya, yang beliau terangkan dari diktat yang telah kita susun di situ ya. Nah, walaupun ini dalil yang ke berapa ini? Yang ke-6 ya, dari sisi urutan dalilnya. Dari sisi urutan dalilnya. Baik. Kata beliau rahimahullah taala jadi matanya. Baik. Walahuma Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana faratukum 'ala al-haud wa la yurfa'anna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtuliju duni fa aqul ay rabbi ashabi fa yaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Kata Syekh walahuma, dan untuk keduanya, maksudnya dari Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ana faratukum 'alal haud. Ya, aku mendahului kalian di telaga. Wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati. Ya. Dan pasti sungguh akan diangkat kepadaku para lelaki, sekelompok lelaki ya, sekelompok orang dari umatku. Hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtuliju duni. Sampai ketika aku ingin turun untuk menggandeng mereka, ya, tiba-tiba mereka dipisahkan dariku. Fa'aqul ay rabbi ashabi. Maka aku berkata, wahai Rabbku, mereka ini sahabat-sahabatku. Fayuqalu, dikatakan kepadanya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka adakan setelahmu. Ya. Tapi ini hadis yang agung, penjelasan dari sisi yang lain lagi seorang ya hendaknya dia istiqomah di atas agama ini. Ya, dia jaga keikhlasannya, mutabahnya pada Rasul, dan dia istiqomah. Ya. Dalam bentuk dia menjauhi bid'ah. Walaupun di sini hadisnya luas ya maknanya. Baik. Kita lihat dari mana hadis yang telah kita bacakan tadi. Ya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dikatakan di situ, ana faradtukum 'alal haud. Ya. Saya mendahului kalian
di telaga. Ya. Farata itu artinya dia mendahului untuk meminum sesuatu. Itu makna faratukum. Ya. Al-haud di sini artinya telaga. Ya, telaga ini yang dimaksud adalah telaga yang ada di hari kiamat. Ya. Telaga yang ada di hari kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya telaga. Dan setiap nabi itu punya telaga. Ya. Likulli nabiyyin haudun. Kata Nabi, setiap nabi itu punya telaga. Hanya telaga Nabi kita itu diterangkan dari ciri-cirinya ya. Nah, dia terdapat di al-arsat al-qiyamah. Ya. Telaga ini terdapat di arsat al-qiyamah, di padang mahsyar. Dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu punya dua jalur air. Ya, dari surga Allah Subhanahu wa taala. Telaga itu kan kalau dari sisi maknanya dia adalah tempat berkumpulnya air. Ya, itu namanya telaga. Mirip seperti danau ya. Ada tempat berkumpulnya air. Ya, bukan kayak lautan ya. Kalau lautan kan dia luas sekali. Tidak ada ujungnya. Kalau telaga ini ada ujungnya. Ya, dia ada ujungnya. Nah, tempat berkumpulnya air. Itu telaga ya, al-haud. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya telaga pada hari kiamat nanti. Dan setiap nabi dan rasul juga ada telaganya. Ya, hanya telaga Nabi kita diterangkan dari ciri-cirinya ya. Ya. Dia ini terdapat di padang mahsyar. Terdapat di padang mahsyar. Airnya telaga itu lebih putih daripada susu. Ya. Lebih manis daripada madu. Dan gelas-gelasnya itu ya, itu banyaknya seperti jumlah bintang yang ada di langit. Yang ada di langit. Ini ciri-ciri telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Airnya lebih putih daripada susu. Rasanya lebih manis daripada madu. Dan gelas-gelasnya itu bagaikan sebanyak jumlah bintang di langit. Ya. Siapa yang minum dari telaga ini satu teguk saja, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimuliakan dengan telaganya. Ya. Pada hari kiamat mereka akan datang di telaga Nabi ya, untuk meminum, karena mereka sudah menunggu di waktu yang sangat lama di padang mahsyar, yang satu harinya itu sama dengan 50.000 tahun. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala, maka mereka butuh untuk meminum ya, telaga tersebut. Ini dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga juga beliau punya telaga yang bernama Al-Kautsar. Yang bernama apa? Al-Kautsar. Itulah yang kita sering baca ayatnya ya di surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad Al-Kautsar. Ya. Kalau Al-Kautsar ini dia sungai yang ada di surga. Ya, sungai yang ada di surga. Dan telaga Nabi tadi itu yang ada di padang mahsyar, ya, itu aliran sungai dari sungai Al-Kautsar. Dari sungai Al-Kautsar ada dua aliran sungainya. Ya, diterangkan dalam hadis. Ya, di mana tempat mengalirnya itu ada yang dari emas, ada yang dari perak. Di situ mengalir. Ya, sungai Al-Kautsar menuju kepada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Ya. Nah, ini gambaran-gambaran ya. Mungkin kalau kita fikirkan dengan benak kita, dengan pikiran kita, ya kadang tidak masuk akal. Nah, bagaimana ada sungai yang bisa mengalir ya dari sorga ke padang mahsyar. Nah, tapi itulah dari keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya ini. Ya. Maka Nabi terangkan, ana faratukum 'alal haud. Aku menunggu kalian di telaga. Ya, yang sudah diterangkan tadi dari ciri-cirinya. Ya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Nah, la yurfa'anna ilayya rijalan min ummati." Ya. Dan akan diangkat kepadaku sekelompok orang dari umatku. Ya, di sini bahasanya dengan rijal. Sekelompok lelaki ya. Tapi ini bahasa hadis sering kita lewati ya. Kalau Nabi sebutkan di situ laki-laki, itu bukan berarti hanya laki-laki yang masuk di situ, tapi juga masuk padanya perempuan. Masuk juga padanya apa? Perempuan. Ya. La yurfa'anna ilayya rijalun min ummati. Akan diangkat ya kepadaku sekelompok orang dari umatku. Nah, dipahami ya? Kemudian dikatakan di situ hatta idza ahwaitu liunawilahum fakhtuliju duni. Kemudian ketika aku ingin turun menggandeng mereka, ya maksudnya kan Nabi ingin panggil mereka begitu ya untuk minum di telaga. Tiba-tiba kata Nabi, ya aku dipisahkan dari mereka. Ya. Dan mereka dipisahkan dariku. Mereka dipisahkan dariku. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ay Rabbi, ashabi." Wahai Rabbku. Ya. Ini sahabat-sahabatku. Ya, mereka ini yang dipisahkan tadi itu adalah sahabat-sahabatku. Ya. Nah, di sini kalimat sahabat-sahabatku itu ada silang pendapat ya di kalangan ulama. Siapa yang dikatakan sahabat Nabi ini yang diusir, dipisahkan dari telaga? Ya. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Yang pertama dia mengatakan mereka ini orang-orang munafik. Orang-orang munafikin yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang zahirnya mereka ini muslim. Ya, tapi orang-orang munafik. Dan telah kita maklumi orang-orang munafik, ya mereka bukanlah seorang muslim. Bukanlah seorang muslim. Karena tempat mereka dalam neraka, di kerak neraka yang paling bawah. Ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu kata Allah berada di kerak neraka yang paling bawah. Berada di kerak neraka yang paling bawah. Ini pendapat yang pertama. Di sini maksudnya yang dikatakan sahabat Nabi yang dipisahkan oleh Allah di sini. Nah, antara Nabi dengan mereka ini adalah orang-orang munafikin. Ya, orang-orang munafik. Pendapat yang kedua dia mengatakan mereka ini adalah sahabat Nabi ya, yang murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan memang di masa dahulu ada fitnah ya. Terjadi ujian, ada sekelompok dari manusia itu, dari sahabat setelah Nabi meninggal itu mereka murtad dari agama ya. Tapi kebanyakan dari mereka kembali masuk Islam, kembali masuk dalam Islam. Hanya sedikit yang murtad tadi itu, hanya sedikit yang tidak kembali. Itu pun bisa dihitung pakai jari, bisa dihitung pakai jari. Itulah yang dikatakan tadi yang murtad, yang tidak kembali itu, itulah yang dipisahkan tadi dari
Nabi SAW pada hari kiamat yang terhalang untuk minum di telaga. Ya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan mereka ini ya, adalah ashabul ma'asi, yaitu orang-orang yang gemar dengan kemaksiatan, dosa-dosa besar, yang mereka mati di atas tauhid tapi masih membawa dosa-dosa besar, ya, seperti bid'ah, al-kabair, ya, dan yang semisalnya. Tapi mereka masih apa? Masih muslim. Mereka masih muslim. Ini yang dipisah ketika itu, ya, pada hari kiamat nanti. Ya, ini tiga pendapat yang diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini. Hanya orang-orang Syiah di sini, ini hati-hati ya, tersebar dari pemikiran orang-orang Syiah dengan hadis ini, itu mereka jadikan dalil bahwasanya sahabat Nabi itu seluruhnya adalah kafir. Ya, mereka tidak dianggap sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari pemikiran yang menyimpang, ya, dari kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ayat-ayat dan hadis, ya, dipuji yang memuji para sahabat, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dari penghuni surga. Ya, oleh karena itu kalau lewat hadis-hadis seperti ini, itu dilihat bagaimana cara menjawabnya. Ya. Kalau memang kita baca sepintas, dikira ini para sahabat yang diusir dari telaga. Ya, padahal ketika kita lihat hadis-hadis yang lain, itu tadi telah diterangkan tadi. Ya, yang diusir itu mungkin orang-orang munafik atau mereka yang dulunya sahabat kemudian murtad, ya, kembali ke Islam, tapi ada yang tidak kembali tadi. Nah, itu yang dikatakan yang diusir nanti dari telaga. Itu pun jumlahnya tidak banyak. Atau yang ketiga, ya, mereka ini dari pelaku dosa besar selain kesyirikan, ya, dari ahli bid'ah atau ahli kabair. Dipahami, ya? Karena ketika kita baca hadis-hadis yang lain, kita baca hadis-hadis yang lain seputar masalah telaga ini, itu akan jelas, ya, kalau kita gabungkan riwayat-riwayatnya. Mungkin di hadis ini di situ lafaznya sahabat, ya, tapi di hadis yang lain ketika mereka sudah dipisah seperti yang sudah diterangkan tadi di hadis, maka di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabbi innahu min ummati." Ya. Wahai Rabbku, mereka yang dari umatku. Mereka yang dari apa? Dari umatku. Nah, di sini bahasanya bukan sahabatku, tapi dari umatku. Ya. Maka dikatakan ketika itu, ya, maka dari ma'ahdatsu ba'daka. Ya, kamu tidak mengetahui apa yang mereka adakan setelahmu. Mirip dari dengan hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala di sini. Ya. Dan hadis-hadis masalah telaga ini datang dalam banyak riwayat, ya, puluhan riwayat. Karena ada dari hadis yang mutawatir, banyak lafaz. Ya. Jadi ketika seorang dia baca hadis-hadis seperti ini, jangan dia hanya pakai satu hadis saja, satu jalan, tapi dia gabungkan jalan-jalan yang lain agar jelas dari perkara itu. Ya. Baik. Jadi dikatakan tadi di situ, ya, pada hari kiamat nanti kan sudah diterangkan tadi, ya. Nanti ada orang-orang yang dipisahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terhalang minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda ketika itu sudah kita terangkan tadi, ya. Kata beliau, "Ay rabbi ashabi." Wahai Rabbku, ya, mereka ini sahabat-sahabatku. Nah, tadi, ya, ada riwayat yang lain di situ dikatakan mereka ini dari umatku. Yang lebih umum lagi, mereka ini dari umatku. Ya. Maka dikatakan di situ, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka adakan setelahmu. Setelah meninggal, ya, mereka mengada-adakan, ya, membuat perkara-perkara baru dalam agama ini. Apakah berupa kesyirikan, bid'ah, atau dosa dan maksiat. Ya.
Di sini kata para ulama, lafaz innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka adakan setelahmu. Ini mengandung 3 kemungkinan. Mengandung 3 apa? 3 kemungkinan. Yang pertama tadi sudah diterangkan. Ya, mereka ini yang mengadakan perkara baru setelah Nabi SAW meninggal, itulah orang-orang yang murtad dari agama. Orang-orang yang murtad dari agama. Ya. Masuk di situ juga orang-orang munafik. Yang kedua dari kemungkinan, ma'ana innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, mereka ini adalah orang yang berbuat bid'ah. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Mereka masih muslim, tapi mereka berbuat bid'ah. Ya. Maka ini juga dari bentuk mengada-adakan dalam agama. Karena bid'ah sudah kita jelaskan ya. Dia adalah apa? Seorang itu dia membuat perkara-perkara baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya sebelumnya. Ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga dari innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sungguh engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Di sini masuk juga padanya dosa-dosa besar. Ya, para pelaku dosa-dosa besar. Nah, karena dosa-dosa besar ketika dilakukan makin juga bentuk dari mengada-adakan. Ya, setelah Nabi SAW meninggal. Dipahami ya? Baik. Jadi kesimpulannya di sini kalau mau disimpulkan dengan bahasa yang lain, orang-orang yang terusir dari telaga itu secara global hanya 2 golongan saja. Hanya 2 golongan. Yang pertama yaitu setiap orang yang bukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu golongan yang pertama. Jadi kalau dia bukan umat Nabi Muhammad, ya, Nasara misalnya atau Yahudi atau umat Nabi yang lain, maka mereka tidak akan minum di telaga Nabi Muhammad SAW. Karena setiap Nabi itu punya telaga. Setiap Nabi itu punya apa? Punya telaga. Itu yang pertama ya, kesimpulannya. Yang diusir tidak minum dari telaga. Kemudian golongan yang kedua, itu tadi yang sudah diterangkan. Dia dari umat Nabi Muhammad SAW, tapi dengan 3 kemungkinan dari itu. Mungkin dia tadinya muslim tapi dia murtad, ya, atau orang-orang munafik, ya, atau orang yang berbuat perkara baru dalam agama, atau yang ketiga tadi kemungkinannya dari para pelaku dosa besar. Dari para pelaku dosa besar. Dipahami ya? Baik. Ya, dari hadis ini setelah kita jelaskan dari mana dan kandungannya, jelas di sini ya dari hubungan hadis terkait dengan judul bab yang diterangkan oleh penulis di sini. Ya, untuk bagaimana seorang itu menghadapkan wajahnya kepada Allah, yaitu dengan cara dia menjauhi bid'ah. Ya. Karena diantara dari golongan yang diusir dari telaga adalah orang-orang yang melakukan perkara baru dalam agama, para pelaku bid'ah. Walaupun ini lebih luas ya, bisa masuk padanya juga dari pelaku kesyirikan, pelaku dosa dan maksiat, ya, pelaku kekafiran, masuk di situ. Ya, dipahami ya. Dan sudah diterangkan juga di sini ketika kita membaca dari mana hadis ini, jelas di sini dari penjelasan ya akan keutamaan Islam, akan keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam, dari ahli tauhid, kemudian dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia menjaga dirinya seketaatan, istiqomah di atasnya. Maka ini dari sifat-sifat ya keislaman yang hendaknya dijaga. Karena kapan dia jaga perkara itu, maka dia akan minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Jadi yang minum di telaga itu adalah kebalikan dari orang-orang yang diusir. Jadi kalau yang diusirkan orang-orang yang murtad, orang-orang munafik,
ahli bid'ah, gitu kan, para pelaku dosa besar, maka yang minum di telaga itu adalah mereka yang bertauhid, ya, yang kokoh di atas sunnah, ya, Nabi Muhammad SAW, dan dia jaga dirinya di atas ketaatan, istiqomah di atasnya, dipahami ya? Baik. Maka ini dari penjelasan ringkas dalil yang ke-6. Karena beliau sudah bawakan 4 ayat di sini ya. Ya. Ayat yang terakhir itu digabung dalam satu hadis. Ya. Kesimpulannya ada 5 dalil yang beliau bawakan sebelumnya. Ini dalil yang ke-6. Ya. Baik. Berikutnya beliau terangkan di sini dalil yang ke-7. Ya. Dalil yang ke-7. Dari bentuk menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di sini dari sisi yang lain lagi. Dari sisi dia komitmen dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca dalil yang ke-7 di sini dari penjelasan beliau rahimahullah taala. Ini hadisnya agak panjang ya. Nah, kata beliau, walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi ya wa ikhwani humul ladzina lam ya'tu ba'du ya faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik faqala ara'aytum law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalatun baina dhahranai khaylin duhmin ya buhmin ala ya'rifu khaylahu qalu bala qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'i wa ana faradtuhum 'ala al-hawd ala la yuzadanna rijalun yawmal qiyamah an hawdi kama yuzadu al-ba'iru ad-dal wa nadihim ala halumma fayuqalu innahum qad badalu ba'daka faqul suhqan suhqa. Baik, ini hadis yang berikutnya ya, mirip dengan hadis yang sebelumnya sudah kita baca. Ya. Kata penulis rahimahullah taala walahuma an Abi Hurairah. Dan untuk keduanya sama tadi dari riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Tapi di sini yang benarnya kata para ulama hadis ini dari riwayat Imam Muslim saja. Dari riwayat Imam Muslim, bukan dari riwayat Al-Bukhari. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Nah, waditu ana qad ra'ayna ikhwanana." Kata Nabi, aku sangat ingin melihat saudara-saudara kami. Qalu awalasna ikhwanaka? Kata para sahabat, bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antum ashabi. Kalian itu sahabat-sahabatku. Wa ikhwani humul ladzina lam ya'tu ba'du. Adapun saudaraku, ya, saudara-saudaraku adalah mereka yang belum datang setelahku. Maksudnya ini orang yang datang setelah Nabi SAW ya. Kalau sekarang mereka belum ada, nanti datangnya belakangan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tanya ketika itu, qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du ya min ummatik? Bagaimana kamu tahu siapa yang belum datang setelahmu ya dari umatmu? Maksudnya kalau bahasa lainnya nah bagaimana kamu mengetahui mereka ya padahal engkau sudah meninggal ya, tidak bertemu dengan mereka kan?
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita law anna rajulan lahu khaylun hurrun muhajjalatun baina dhahranai khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khaylahu." Bagaimana pendapat kalian, kata Nabi pendapat kalian kalau seandainya ada seorang lelaki yang memiliki kuda yang di kepala kuda itu kaki dan tangannya ada tanda putih, dan dia berada di antara kuda-kuda yang sangat banyak yang berwarna hitam, hitam. Tidakkah dia mengenal kudanya? Ini Nabi berikan pendekatan begitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia punya kuda yang berwarna putih kepalanya, tangan dan kakinya, kemudian dia berada di kuda-kuda yang hitam, yang berwarna hitam, maka pasti dia akan tahu itu kudanya, karena hanya kudanya yang berwarna yang berwarna putih. Itu permisalan dari ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata sahabat ketika itu, qalu bala. Maka kata sahabat, qalu bala. Benar, dia akan tahu itu kudanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal budun. Sesungguhnya mereka ini yang disifatkan tadi sebagai saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya, berwarna putih pada wajah, tangan dan kakinya dari bekas-bekas wudu, air wudu. Wa ana faratuhum 'alal haud. Kata Nabi, dan aku menunggu mereka di telaga. Ala layudadanna rijalun yaumal qiyamah an haudi. Tapi kata Nabi, ketahuilah, ada sekelompok orang akan diusir dari telagaku pada hari kiamat. Akan diusir dari telagaku pada hari kiamat. Kama yudadu al-ba'ir ad-dal. Sebagaimana diusirnya onta yang tersesat. Jadi kalau misalnya ada onta yang asing yang masuk di kandang onta yang dimiliki oleh seorang, maka dia akan diusir. Itu pasti ya. Tidak akan disuruh tinggal di situ. Akan jadi masalah nanti. Ketika dia memelihara ontanya orang, maka dia akan diusir. Akan dia diusir. Seperti itu nanti dari permisalan orang-orang yang diusir dari telaga, yang dijauhkan dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di situ di akhir hadis, dikatakan unadihim ala halumma. Kata Nabi, aku memanggil mereka. Aku memanggil mereka. Tidakkah kalian kemari? Kemari kalian. Maka dikatakan di situ fayuqal innahum qad baddalu ba'daka. Sesungguhnya mereka ini telah mengganti setelahmu. Maksudnya telah mengganti agama ini. Fa'akul suhfan suhfa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhkan. Jauhkan. Ini hadis yang sangat agung juga, masih berkaitan dengan hadis sebelumnya seputar masalah telaga Jadi Nabi ini gambarkan akan datang nanti pada hari kiamat dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini jelas di sini dilihat ini pasti umat Islam. Karena dia ada ciri-cirinya. Ada apa? Ada ciri-cirinya. Bercahaya pada wajah, tangan dan kakinya dari bekas-bekas wudu. Ini pasti umat Islam, bukan orang kafir, bukan orang yang murtad. Dipahami Tapi sayangnya kata Nabi tadi diterangkan, mereka ini diusir. Mereka ini diusir dari telaga. Padahal sudah tampak ciri-ciri bekas wudu. Ternyata yang minum di telaga itu bukan hanya
Sekadar hanya dia berwudu saja ya. Orang yang sholat itu dari ciri kebaikan. Ya, tapi ada ciri yang harusnya dipenuhi lagi dari ciri yang lain. Ya, dipahami ya? Perhatikan di sini sudah nampak ini ciri-ciri keislaman. Ditahu dia dari umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Terlihat putih pada wajahnya, pada tangannya, pada kakinya dari bekas-bekas wudu. Tapi kenapa masih diusir dari telaga? Nah, sebabnya dikatakan di akhir hadis, ya, innahum qad baddalu ba'daka. Sesungguhnya mereka itu telah mengganti. Mereka sudah mengganti ya agama ini, maksudnya ya, setelahmu. Dia buat perkara-perkara baru, ya, dari bid'ah misalnya, ya, dari dosa dan maksiat. Mungkin ada seperti itu. Karena mereka masih muslim. Kalau bid'ah itu kan bukan orang kafir. Mereka masih apa? Muslim. Jadi walaupun tanpa dari ciri-ciri wudu, mereka masih ada kemungkinan diusir dari apa? Dari telaga Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Demikian pula para pelaku dosa besar, ya, yang tidak mengkafirkan kan? Mungkin dia salat juga, dia berwudu di dunia ini, ya. Tapi pada hari kiamat dia tidak bisa minum di telaga Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini perlu kita ketahui tadi. Ini makin memperjelas ya dari sifat orang-orang yang minum di telaga Nabi itu bagaimana. Ya, ternyata mereka ini adalah umat Islam ya, yang mempunyai tauhid, yang merupakan apa? Pengikut sunnah, bukan pelaku bid'ah. Jelas ya? Dan mereka menjaga diri di atas apa? Di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari ciri-ciri orang yang akan minum di telaga. Ya. Kalau dia orang yang murtad, jelas dari ya, tidak akan minum di telaga Nabi. Orang munafik, orang kafir jelas. Pelaku bid'ah juga jelas, tidak akan minum di telaga. Kemudian para pelaku dosa besar juga itu dikhawatirkan tidak akan minum di telaga. Walaupun ada ciri-ciri bekas wudu terlihat pada kepala, ya, tangan dan kaki mereka, masih ada kemungkinan mereka akan diusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ini ya? Baik. Ini hadis yang sangat agung ya, yang makin memperjelas hadis sebelumnya, yang memperjelas hadis sebelumnya. Baik. Ya, jadi hadis ini masih mirip dengan pembahasan sebelumnya ya. Di sini dari faedah pokok penjelasan akan wajibnya seorang itu dia istiqomah di atas agama ini. Ya, yaitu tauhid dan sunnah. Ya, istiqomah di atas ketaatan. Nah, jangan dia ganti agama ini dengan melakukan kekafiran atau kesyirikan, bid'ah, dosa dan maksiat. Dipahami ya? Baik. Walaupun tadi kita poinkan di situ, ini mengarah kepada pembahasan seputar komitmen dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, segera dari akhir pembahasan untuk dua hadis yang telah kita baca ya. Dan kita istirahat dulu sedikit ya, nanti kita sambung lagi insyaallah taala. Ya, mungkin sekitaran beberapa menit kemudian kita baca lagi dua hadis ya, sampai jam 11:30. Ya, kita akhiri majelisnya. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.